nama Imam Ahmad Al-Muhajir tidak terkonfirmasi. Jadi tidak ada. Tidak ada. Ini baru dari 2 kitab saja. Jadi saya sangat meyakini bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah sekarang hijrah sekarang ke Yaman. Bagaimana bisa hijrah? Orangnya saja tidak ada. Tidak bisa. Tidak pernah hijrah ke Yaman. Ini data yang saya miliki. Dan saya sangat yakin. Ini saya baru bicara masalah kitab hadis. Saya belum bicara masalah kitab sejarah ini. Dalam kitab-kitab tarikh para ulama. Jadi bagaimana mungkin seseorang bisa hijrah apabila orangnya tidak ada. Jadi baik Ubaidillah ataupun Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad bin Isa, dua-duanya berdasarkan data yang saya peroleh, mereka lah keduanya tokoh tidak pernah ada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sosok nama Imam Ubaidillah yang diklaim sebagai asal muasal leluhur Habaib Ba'alwi berdasarkan kajian ilmiah Kiai Imaduddin dan kawan-kawan, alhasil tokoh ini divonis sebagai tokoh fiktif alias palsu. Sampai hari ini penentang nasab habaib, terutama dari kalangan-kalangan timnya Kiai Imaduddin, belum menemukan keterangan kitab otoritatif yang mengcover sosok Imam Ubaidillah sebagai anak daripada Imam Ahmad Al-Muhajir. Namun, bukan Ubaidillah saja yang divonis fiktif. Belakangan ada seorang peneliti bernama Kiai Alawi Nurul Alam mengadakan satu bentuk penelitian literatur tentang pribadi Imam Ahmad Al-Muhajir dalam studi literatur ilmu hadis dan lain seterusnya. Kemudian dihasilkan satu bentuk kesimpulan bahwa ternyata tokoh ini dikatakan juga fiktif. Nah, narasi yang disebutkan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir pernah hijrah ke Yaman, hal tersebut langsung juga ditentang oleh Kiai Alawi ini. Berarti Imam Ubaidillah fiktif, Imam Ahmad Al-Muhajir ini juga fiktif. Nah, kok bisa demikian? Apa dasar argumentasi yang disampaikan oleh Kiai Alawi Nur Alam? Nah, untuk selengkapnya teman-teman mari kita simak keterangan beliau dalam video berikut ini. Katakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir itu kan pernah hijrah, katanya kan gitu ya. Ini dalam perspektif data yang saya dapat. Beliau ini dilahirkan tahun 250 Hijriah dan wafat tahun 333 Hijriah. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau hijrah dari Irak ke Yaman tahun 317 sampai 345 Hijriah. Berarti wafatnya di sana. Jadi berdomisili di Yaman, beliau ini sekitar 28 tahun. Apabila benar beliau dilahirkan di Irak atau daerah sekitar Irak antara tahun 250 sampai dengan 333 Hijriah, berarti beliau ini satu zaman dan berinteraksi dengan para ulama-ulama besar pada waktu itu, baik yang berada di Irak ataupun yang berada di Iran. Dan yang saya lihat, yang paling pas dengan zaman beliau adalah pada zamannya Imam At-Tabarani. Karena beliau lahir tahun 260 Hijriah dan beliau berusia 100 tahun karena wafatnya tahun 360 Hijriah. Jadi bisa dikatakan bahwa apabila benar Imam Ahmad Al-Muhajir yang lahirnya 250 Hijriah, berarti beliau senior, lebih tua 10 tahun dibandingkan dengan Imam At-Tabarani. Nah, kemudian kalau kita ambilkan sekarang pada tahun 300 Hijriah, artinya Imam Ahmad Al-Muhajir berusia 50 tahun kurang lebih. Sedangkan Imam At-Tabarani berusia 40 tahun. Ini adalah usia yang sudah cukup mapan dan pantas bagi Imam At-Tabarani untuk menjadi muridnya, Imam Ahmad Al-Muhajir. Apabila memang benar beliau ada seorang mujtahid, seorang imam, ahli hadis, dan ahli fikih. Tapi kenyataannya dalam data yang saya kumpulkan tidak seperti itu. Sekarang yang ingin saya terangkan bahwa biasanya para ulama-ulama yang hidup sejaman mereka memiliki guru yang sama. Saya akan sebutkan guru-gurunya Imam At-Tabarani. Di antaranya mereka adalah Hashim bin Mursyid At-Tabarani,
Abu Zur'ah, As-Saqafi, Ishaq, Ad-Dabari, Idris, Al-Attar, Bashar bin Musa, Hafid bin Umar An-Sajjah, Ali bin Abdul Aziz, Al-Bagawi, Mikdam bin Daud Ar-Raini, Yahya bin Ayub Al-Alaf, Abu Abdurrahman An-Nai, Abdullah bin Muhammad bin Syaid bin Abi Maryam, dan sebagainya. Bahkan, bukan tidak mungkin guru-gurunya Imam At-Tabari adalah gurunya Imam Ahmad Al-Muhajir juga, kalau mereka memang hidupnya sejaman. Mengingat usia mereka berdua hanya terpaut 10 tahun. Guru-gurunya Imam At-Tabarani adalah guru terbaik di zamannya dan berbagai disiplin ilmu. Seluruh pencari ilmu berbondong-bondong ngalap berkah dari ilmu mereka semua. Mengingat Imam Ahmad Al-Muhajir adalah seorang imam, sunni, dan mustahid, sebagaimana yang sering dikatakan oleh kalam-kalam dari klan Bani Alwi, dapat dipastikan baik beliau atau Imam At-Tabarani sebagai sesama mustahid memiliki guru yang sama dari berbagai ilmu. Lalu apakah Imam Ahmad Al-Muhajir sebagai seorang mustahid pernah berguru kepada guru-gurunya Imam At-Tabarani? Ini jadi masalah karena tidak catatannya. Imam Ahmad Al-Muhajir sebagaimana dimasyhurkan oleh klan Ba'alwi dengan nama asli Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad dan Naqib dan seterusnya, yang disambungkan sampai Nabi Muhammad SAW. Untuk melacak nama seseorang, imam sunni sekaligus seorang mustahid tidaklah sulit. Kita tinggal cari dengan seksama nama Ahmad Al-Muhajir bin Isa atau Ahmad bin Isa. Itu saya lacak nama beliau tersebut dalam semua kitab-kitabnya Imam At-Tabarani, baik dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Kabir, dalam kitab sekarang Ad-Du'a, juga dalam kitab sekarang Musnad As-Samiyin. Dan ternyata nama beliau ini yang namanya Ahmad bin Isa terdapat dalam kitab Al-Mu'jam. Contoh dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat nomor hadis 311. Dikatakan di sini, hadasana Ahmad bin Risdin qala, na Ahmad bin Isa Al-Lahmiyu qala. Ahmad bin Isa Al-Lahmiyu. Bukan sekarang Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Satu. Kemudian masih dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat nomor hadis 735, hadasana Ahmad qala, na Muhammad bin Ismail Al-Wasit qala, na Ahmad bin Isa At-Tinisi. Ahmad bin Isa At-Tinisi artinya dia berarti asalnya dari Tinisi, daerah Tunisia. Kemudian dalam Al-Mu'jam Al-Awsat nomor hadis 1571, hadasana Ahmad bin Isa bin Sukain Al-Mausil mengabarkan kepada kami Ahmad bin Isa bin As-Sukain Al-Mausul. Al-Mausul itu kota Mosul, Irak. Kemudian dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat nomor hadis 1583 dikatakan hadasana Ahmad bin Isa Abul Haris Al-Kilani Al-Kufi mengabarkan kepada kami Ahmad bin Isa Abu Al-Haris Al-Kilani Al-Kufi. Kata Al-Kilani Al-Kufi identik dengan kota Al-Gilani atau Al-Jilani atau Al-Jailani, Kufah, Irak, tempat kelahirannya Wali Agung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian dalam Al-Mu'jam Al-Awsat nomor hadis 5845 dikatakan hadasana Muhammad bin Al-Husain Abu Husain qala sana Ahmad bin Isa bin Abdillah Al-Alawi mengabarkan pada kami Muhammad bin Al-Husain Abu Husain berkata mengabarkan kepada kami Ahmad bin Isa bin Abdillah Al-Alawi. Tidak ada lagi. Kemudian dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat nomor hadis 6597 dikatakan hadasana Muhammad bin Ja'far sana Ahmad bin Isa Al-Misri mengabarkan pada kami Muhammad bin Ja'far mengabarkan pada kami Ahmad bin Isa Al-Misri dari Mesir. Dari semua kitab-kitab yang dimiliki oleh Imam At-Tabarani, tidak ada satupun yang namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal telah dikatakan bahwa Imam At-Tabarani adalah seorang ulama yang hidupnya paling dekat sejaman dengan Ahmad bin Isa, kalaupun memang betul ada. Tapi dari pelacakan ini, Imam Ahmad Al-Muhajir sebagai tokoh historis, Imam Sunni, dan juga mustahid di seluruh kitab-kitab Imam At-Tabarani, hanya terdapat 6 nama saja, seperti yang tadi dikatakan. Bila Imam Ahmad Al-Muhajir saja tidak terkonfirmasi dan terverifikasi dalam catatan sejarah, para sejarawan, catatan keilmuan, para ulama, sangat logis bila anaknya yang bernama Ubaidillah pun dinyatakan sebagai tokoh fiktif. Bila Ubaidillah adalah tokoh fiktif yang tidak pernah dilahirkan, maka ayahnya pun tokoh fiktif pula. Karena bagaimana mungkin seorang anak dilahirkan tanpa seorang ayah? Lagi pula Ubaidillah dan ayahnya
bukan Isa bin Maryam yang dilahirkan karena mukjizatnya Allah. Mungkin itu sebagai pembukaan itu, Pak Yusuf. Jadi, dua-duanya tidak ada ini tokoh fikih. Ada kita sedikit saya pertanyaan fokus bahwa di sini tentang kajian yang pertama bahwa Ahmad bin Isa adalah hijrah ke Yaman. Nah, di situ saya pernah podcast juga bahwa tidak ada sebuah kitab yang mengatakan pula bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Nah, ini sejauh yang Pak Kiai kaji tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman, itu ditemukan salah satu keterangan atau tidak? Silakan. Ya, bagaimana bisa hijrah ke Yaman, orangnya juga nggak ada. Ini saya baru baca satu dari jalur hadis aja ini. Ini masih ada keterangan yang lain. Andaikan sekarang kitab atau Baroni atau Imam atau lupa, misalnya andaikan saja, anggap lupa meriwayatkan. Saya sudah siapkan lagi di sini dalam kitab Sunan Ad-Daraqutni. Yang hidup juga sejaman, bahkan lebih tua lagi karena beliau lahir 306. Kalau sekarang Ahmad Al-Muhajir lahir kan tadi kan 285. Kalau sekarang Imam Ad-Daraqutni lahir 306, artinya ketika Imam Ad-Daraqutni lahir, Imam Ahmad Al-Muhajir itu berusia antara sekitar 16 tahun. Ya. Sekarang dalam kitab Ad-Daraqutni, dalam Sunan Ad-Daraqutni nomor hadis 354 dikatakan hadatsana Abu Bakrin An-Naisaburi, Ahmad bin Isa Al-Khossab. Yang ada Ahmad bin Isa Al-Khossab. Kemudian dalam nomor hadisnya 583 dikatakan Ahmad bin Isa bin Ali Al-Khawas. Yang ada Ahmad bin Isa bin Ali bin Khawas. Dalam nomor hadisnya 721 kan hadatsana Ahmad bin Isa bin Sukain. Mengabarkan pada kami Ahmad bin Isa bin As-Sukain. Dalam nomor hadis 1407 hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz sana Ahmad bin Isa Al-Misri. Ahmad bin Isa Al-Misri dari Mesir. Kemudian dalam nomor hadis 1407 juga hadatsana Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Abdak. Ahmad bin Isa bin Abdak. Kemudian dalam nomor hadis 3207 Yaqub bin Ibrahim bin Ahmad bin Isa Al-Bazar. Ahmad bin Isa Al-Bazar. Dua kitab ini saling melengkapi. Andai kata Imam atau Baroni lupa, ada sebuah tokoh historis besar, mustahid, imam sunni, ahli hadis, ahli fikih, yang tidak terriwayatkan olehnya. Karena tidak mungkin seorang mustahid tidak menjadi periwayat hadis, itu mustahil. Apalagi beliau memiliki gerak imam di zamannya. Imam itu ya sudah jelas. Beliau itu ya bisa dikatakan mustahid, ahli hadis, ahli fikih, dan itu mustahil tidak meriwayatkan satupun hadis. Kedua kitab ini saling melengkapi. Jadi dalam dua kitab ini dalam kurun waktu yang sama dengan Imam Ahmad Al-Muhajir, ternyata nama Imam Ahmad Al-Muhajir tidak terkonfirmasi. Jadi tidak ada. Ini baru dari dua kitab saja. Jadi saya sangat meyakini bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah hijrah sekarang ke Yaman. Bagaimana bisa hijrah? Orangnya saja tidak ada. Tidak bisa. Tidak pernah hijrah ke Yaman. Ini data yang saya miliki. Dan saya sangat yakin. Ini saya baru bicara masalah kitab hadis. Saya belum bicara masalah kitab sejarah ini. Dalam kitab-kitab tarikh para ulama. Jadi bagaimana mungkin seseorang bisa hijrah apabila orangnya tidak ada? Jadi baik Ubaidillah ataupun Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad bin Isa, dua-duanya berdasarkan data yang saya peroleh, mereka lah kedua-duanya tokoh tidak pernah ada. Nah, ini satu penjelasan yang berbeda tentu saja dengan penjelasan dari Kiai Imaduddin sendiri secara personal yang mengatakan kalau Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu ada orangnya. Yang tidak ada itu adalah Imam Ubaidillah yang disematkan sebagai anak daripada Imam Ahmad bin Isa. Tapi menurut Kiai Alawi Nurul Alam, justru Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini tidak ada orangnya. Bagaimana Imam Ubaidillah yang disematkan kepada seorang ayah yang bernama Imam Ahmad Isa Al-Muhajir, sementara ayahnya tidak ada. Kalau ayahnya tidak ada, ya tentu saja
anaknya juga tidak ada. Nah, ini tentu saja kontroversial dari pendapat yang disampaikan oleh Kiai Alawi Nurul Alam. Tetapi ini kan pendapat yang berdasarkan kajian satu literatur ilmu hadis, ya belum melebar kepada literatur sejarah, literatur ilmu-ilmu nasab, dan literatur ilmu hadis yang secara komprehensif. Nah, ini tentu saja kita tunggu nanti ada orang yang membantah pernyataan dari Kiai Alawi Nurul Alam ini. Apakah benar pendapat Kiai Alawi ini yang mengatakan Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir ini tidak ada berdasarkan satu bentuk literatur studi hadis? Apakah benar? Nah, kita tunggu nanti apakah dari kalangan muhibbin, dari kalangan habaib sendiri membantah pernyataan beliau. Nah, kita nanti seperti apa tanggapan dari beliau. Semoga video ini sampai kepada mereka. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin dikomentari terkait dengan pendapat, keterangan dari Kiai Alawi Nurul Alam yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.